Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Imaduddin As'ad, saya sendiri Reski Natakusuma, Ikra Aiman Mufid, dan Samsur Rizal akan menjelaskan materi tentang sistem informasi keuangan, di mana tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi keuangan yang diampu oleh dosen Reski Amalia Hamka SE MM. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ikra Aiman Mufid. Baik, untuk materi yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Laporan keuangan ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, laporan arus kas. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Keempat, neraca. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan keuangan yang pertama adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menurut Rudianto merupakan suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu, dengan penjelasan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Pada laporan arus kas ini terdapat 3 kegiatan utama. Yang pertama, kegiatan operasional. Kegiatan operasional untuk perusahaan dagang terdiri dari membeli barang dagangan, menjual barang dagangan tersebut, serta kegiatan lain yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang. Untuk perusahaan jasa, kegiatan operasional antara lain adalah menjual jasa kepada pelanggannya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan investasi. Kegiatan investasi merupakan kegiatan membeli atau menjual kembali investasi pada surat berharga jangka panjang dan aktiva tetap. Jika membeli investasi atau aktiva tetap akan mengakibatkan arus keluar, dan jika menjual investasi atau aktiva tetap akan mengakibatkan adanya arus kas masuk ke perusahaan. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah kegiatan keuangan atau biasa disebut kegiatan pendanaan, adalah kegiatan menarik uang dari kreditur jangka panjang dan dari pemilik serta pengembalian uang kepada mereka. Kemudian manfaat laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas ini ada 3. Yang pertama, mengetahui kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, mengetahui kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir, mengetahui penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Dalam menyusun laporan arus kas ini terdapat 2 metode, yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan antara kedua metode terletak pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasi. Pada metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Sementara itu, untuk metode tidak langsung, arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar dan hutang lancar, serta laba atau rugi
karena pelepasan investasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh ini. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Syamsur Rizal. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan teman saya. Yang kedua, neraca. Menurut Kashmir 2008, neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Selanjutnya, manfaat neraca. Yang pertama, sebagai alat menganalisis finansial jika dalam pelaksanaan terdapat perubahan. Yang kedua, untuk melakukan analisis likuiditas. Yang ketiga, sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Selanjutnya, unsur-unsur dalam neraca. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi, bahkan manfaat sosial yang dapat diukur dalam satuan uang. Yang kedua, pasiva. Pasiva adalah istilah yang disebut sebagai pengorbanan finansial oleh suatu perusahaan di waktu mendatang. Yang ketiga, modal. Modal biasanya menunjuk pada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kelangsungan bisnis. Berikut contoh neraca dari PT Jaya Purnama. Selanjutnya, yang ketiga, laba rugi. Menurut Sirait 2004, laporan laba rugi adalah suatu laporan yang memberikan informasi kinerja perusahaan menjalankan operasinya dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini pada hakikatnya melaporkan pendapatan dan beban laba rugi selama periode tertentu. Fungsi dan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama, memberikan informasi tentang kondisi perusahaan. Apakah perusahaan dalam kondisi laba atau rugi pada setiap periode akuntansi. Yang kedua, sebagai bahan referensi untuk mengevaluasi kinerja dari pihak manajemen perusahaan. Yang ketiga, sumber informasi tentang tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai target yang sudah ditentukan. Keempat, sebagai acuan bagi perusahaan dalam mengembangkan bisnis jika ingin meningkatkan perolehan laba. Yang kelima, sebagai bahan analisis strategis perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai cerminan profit suatu entitas bisnis bagi calon kreditur atau investor yang akan bertransaksi dalam perusahaan tersebut. Unsur-unsur dalam laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, beban. Yang ketiga, laba bersih atau income. Dan yang terakhir, kerugian atau loss. Bentuk laporan laba rugi. Yang pertama, single step. Untuk format ini, semua keuntungan dan pemasukan dicatat di awal laporan. Baru, kemudian dilanjutkan dengan mencatat semua kerugian dan beban perusahaan. Yang kedua, multiple step. Untuk format ini, laporan laba rugi yang sudah ada, tiap transaksi operasional perusahaan yang terjadi akan diklasifikasikan atau dipisahkan dengan transaksi non-operasional.
Berikutnya contoh laporan laba rugi dari PT Tulus Berkarya, laporan laba rugi periode Desember 2021. Selanjutnya, itulah materi akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu pada laporan perubahan modal. Menurut Kashmir, laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini dan juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Manfaatnya yaitu untuk memberikan data yang akurat tentang atas perubahan ekuitas perusahaan dari waktu ke waktu, untuk menentukan jumlah modal akhir perusahaan dalam jangka waktu tersebut, memberikan informasi untuk membantu investor dalam memprediksi lamanya waktu dan ketidakpastian penerimaan pembayaran dividen di masa depan. Unsur-unsur dalam laporan perubahan modal yang pertama itu modal awal, yaitu modal yang digunakan perusahaan dalam merintis usahanya. Yang kedua, laba, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga, penarikan berupa pref atau dividen oleh pemilik perusahaan. Pref yaitu segelontor dana yang diberikan kepada para pemilik kepentingan dalam perusahaan, dan dividen sejumlah keuntungan yang diberikan perusahaan kepada para investor perusahaan. Dan terakhir, modal akhir merupakan seluruh modal awal yang dikurangkan dengan pref atau dividen yang telah dibagikan oleh perusahaan. Berikut contoh laporan perubahan modal. Catatan atas laporan keuangan atau CALK laporan ini berupa laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan konferensif, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas. Tujuan dari catatan atas laporan keuangan yaitu agar laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dapat dipertanggungjawabkan ke pemilik perusahaan. Unsur-unsur dalam catatan atas laporan keuangan. Unsur umum. Pada unsur ini, Anda harus menjelaskan sejarah dan latar belakang perusahaan tersebut. Yang kedua, kebijakan akuntansi, seperti asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, pengukuran laporan keuangan, multi currency, dan lain sebagainya. Kebijakan standar akuntansi keuangan. Unsur ini terdiri dari kepatuhan laporan keuangan kepada aturan-aturan standar akuntansi keuangan. Yang keempat itu informasi kebijakan fiskal. Unsur ini menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan ekonomi, pencapaian target APBD atau APBN, serta hambatan perusahaan mencapai target. Ikhtisar pencapaian kinerja. Ikhtisar ini berarti rangkuman atau ringkasan dari pencapaian kerja yang sudah dilakukan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Dan yang terakhir, pengguna laporan keuangan. Unsur ini berisi orang-orang yang bisa membaca dan menggunakan laporan keuangan, yaitu pemerintah, investor, dan masyarakat. Berikutnya yaitu CBIS, Computer Based Information System, yang berisi sistem informasi berbasis komputer, merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Tujuan utama CBIS adalah sebagai solusi perangkat lunak untuk akuntansi, pengkajian, manufaktur, pembelian dan distribusi, dan lain sebagainya. 6 piranti CBIS. Yang pertama yaitu prosedur. Prosedur merupakan alur-alur proses dalam penggunaan CBIS. Yang kedua itu hardware, merupakan perangkat keras berupa laptop, komputer, dan lain-lain untuk mendukung CBIS. Yang ketiga itu people, manusia atau orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Yang keempat,
Software merupakan perangkat lunak atau dalam hal ini aplikasi yang dapat digunakan untuk kinerja terbentuknya CBIS. Yang ketiga, database merupakan sekumpulan data yang diolah oleh CBIS. Dan yang terakhir yaitu telekom, merupakan telekomunikasi, yaitu jaringan internet untuk mendukung jalannya CBIS. Informasi CBIS disajikan dalam bentuk yaitu laporan periodik, laporan yang diberikan dalam periode per tahun, dan laporan khusus yaitu laporan yang diberikan ketika laporan yang diberikan oleh perusahaan. 6 subsistem informasi keuangan. Sistem input yaitu sistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, subsistem intelijen keuangan, dan subsistem outputnya subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, subsistem pengendalian. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Adapun kekurangan dari video ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.